Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Halimah, yang kedua Evna Nelly, yang ketiga Putri Anjeli, yang keempat Rizkina Mulia. Baiklah, soal yang akan kami bahas yaitu kasusnya mengenai Museum Seni Modern Almord atau Almord adalah sebuah museum seni modern yang memiliki koleksi seni kontemporer dan seni mengadakan pameran seni. Museum ini ingin memiliki database yang dapat membantu mereka mengelola karya seni, seniman, pengunjung, pameran, tiket, dan donasi. Berikut adalah beberapa permintaan dan skenarionya. Yang pertama yaitu, museum ingin bisa melacak informasi tentang setiap karya seni dalam koneksi mereka, termaksud nama, deskripsi, jenis, misalnya lukisan, patung, fotografi, tanggal penerimaan, nilai sejarah, dan kondisi saat ini. Mereka juga ingin mencatat seniman atau pembuatan yang menciptakan karya seni tersebut. Yang kedua, museum ingin mencatat informasi tentang setiap seniman yang terlibat dalam karya seni mereka, seperti nama, tanggal lahir, tanggal meninggal, dan negara asal seniman tersebut. Yang ketiga, museum mengadakan pameran seni yang berbeda setiap bulan. Mereka mencatat nama pameran, tanggal pembukaan, tanggal penutupan, dan deskripsi pameran tersebut. Yang keempat, museum juga ingin mencatat informasi mengenai pengunjung yang datang di saat pameran berupa nama, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kelima, ketika pengunjung datang ke museum, mereka harus membeli tiket. Museum ingin melacak transaksi tiket termaksud nomor transaksi, tanggal transaksi, jumlah tiket yang terjual, dan harga total. Mereka juga ingin mengetahui siapa pengunjung yang membeli tiket dan pameran apa yang dikunjungi oleh pengunjung tersebut. Yang keenam, museum ingin bisa menerima donasi dari pengunjung ke setiap karya seni. Mereka ingin mencatat informasi tentang setiap donasi, termaksud nomor donasi, jumlah donasi, tanggal donasi, dan donatur yang memberikan donasi. Mereka juga ingin mengetahui koleksi mana yang diberikan donasi oleh donatur. Yang ketujuh, beberapa pengunjung yang sering datang ke museum ditugaskan sebagai pengelola pameran. Museum ingin mencatat informasi tentang pengelolaan pameran, termasuk nomor manajemen pameran, pameran yang dikelola, dan siapa pengelola pameran tersebut. Yang kedelapan, berikut adalah informasi tambahan bagi Anda untuk membuat relasi antar entitas yang terkait. Yang pertama, setiap karya seni harus dibuat oleh satu orang seniman, dan setiap seniman dapat membuat satu atau lebih karya seni. Yang kedua, setiap karya seni dapat dipamerkan hanya dalam sekali pameran, dan setiap pameran harus memamerkan banyak karya seni. Yang ketiga, setiap pengunjung dapat mengunjungi satu atau lebih pameran, dan setiap pameran harus dikunjungi oleh satu atau lebih pengunjung. Yang keempat, setiap pengunjung dapat memberikan sekali atau berkali-kali donasi untuk karya seni, dan setiap karya seni dapat diberikan donasi oleh satu atau lebih pengunjung. Yang kelima, setiap pengunjung dapat menjadi pengelola di satu atau lebih pameran, dan setiap pameran harus dikelola oleh satu atau lebih pengunjung. Yang ada 4 entitas utama pada database ini, yaitu karya seni, seniman, pameran, dan pengunjung. Lalu ada 3 entitas lainnya yang berasal dari entitas persimpangan dan bisa Anda temukan dari skenario di atas. Rancanglah IRD database untuk kasus Museum Seni Modern Artmore sesuai dengan skenario di atas. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Anjeli. Selanjutnya, untuk membantu Anda, buatlah ERD dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah diagram metrik untuk membantu Anda menyelesaikan database ini. Yang kedua, buatlah ERD sederhana dengan 4 entitas utama, seperti seniman, seniman, pameran, dan pengunjung.
Yang ketiga, perhatikan jika ada relasi money to money. Yang keempat, perbaiki ERD yang sudah ada dengan menambahkan persimpangan. Yang kelima, lengkapi setiap entitas dengan atribut dengan dan not null sesuai dengan skenario di atas. Untuk jawaban yang pertama yaitu pembuatan diagram metrik. Kita akan membuat diagram metrik terlebih dahulu untuk membantu merancang database ini, seperti pada tabel di samping. Untuk yang kedua, membuat ERD sederhana. Mari kita buat ERD sederhana dengan 4 entitas utama, yang mana karya seni, seniman, pameran, dan pengunjung. Di mana pada karya seni berisi ID, nama, deskripsi, jenis, tanggal penerimaan, nilai sejarah, dan kondisi. Untuk seniman ada ID, nama, tanggal lahir, tanggal, dan negara asal. Untuk pameran ada ID, nama, tanggal pembukaan, dan tanggal penutupan. Sedangkan untuk pengunjung ada ID, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk penjelasan ERD di atas, yaitu untuk entitas yang pertama yaitu karya seni, atributnya ada ID atau PK, yang mana ID ini identifikasi unik untuk setiap karya seni. Yang kedua, nama adalah nama karya seni tersebut. Yang ketiga, deskripsi, yang mana deskripsi ini deskripsi singkat tentang karya seni. Yang keempat, jenis, yang mana jenis karya seni seperti lukisan, patung, atau fotografi. Yang kelima, tanggal penerimaan, yang mana tanggal karya seni diterima oleh museum. Yang keenam, nilai sejarah, yaitu nilai sejarah atau nilai penting dari karya seni. Yang ketujuh, kondisi karya seni saat ini. Untuk entitas yang kedua yaitu seniman, yang mana atributnya ada ID. ID adalah identifikasi unik untuk setiap seniman. Nama adalah nama seniman. Untuk tanggal lahir yaitu tanggal lahir dari seniman tersebut. Untuk tanggal meninggal yaitu tanggal meninggal seniman jika seniman tersebut sudah meninggal. Untuk negara asal yaitu negara asal dari seniman tersebut. Entitas yang ketiga yaitu pameran, yang mana atributnya ada ID, yaitu identifikasi unik untuk setiap pameran. Ada nama, yaitu nama pamerannya. Yang ada tanggal pembukaan, yaitu tanggal berapa pembukaan pameran tersebut. Dan tanggal penutupan, yaitu tanggal penutupan dari pameran tersebut. Untuk entitas yang selanjutnya ada pengunjung, yang mana atributnya ada ID, identifikasi unik untuk setiap pengunjung. Ada nama dari pengunjung. Ada ada alamat, yaitu alamat dari pengunjung. Ada nomor telepon, yaitu nomor telepon dari pengunjung. Dan email, yaitu alamat email dari pengunjung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Oke, yang ketiga, identifikasi relasi money to money. Dari skenario, kita dapat melihat bahwa ada relasi money to money antara karya seni dan pengunjung. Atau pengunjung bisa memberikan donasi untuk satu atau lebih karya seni, dan satu karya seni bisa diberi donasi oleh satu atau lebih pengunjung. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan entitas persimpangan. Yang keempat, perbaiki ERD dengan entitas persimpangan. Yang pertama, karya seni. Selanjutnya, penjelasan ERD di atas. Entitas persimpangan karya seni pengunjung. Entitas persimpangan diciptakan untuk menangani relasi money to money antara karya seni dan pengunjung yang muncul dari skenario di mana pengunjung dapat memberikan donasi untuk satu dan lebih karya seni, dan satu karya seni dapat diberikan donasi oleh satu atau lebih pengunjung. Atribut yang pertama, ID karya seni
atau dalam kurung PK, FK. Kunci asing yang menghubungkan entitas persimpangan dengan entitas karya seni mengacu pada ID karya seni dalam entitas karya seni. Yang kedua, ID pengunjung PK, FK, kunci asing yang menghubungkan entitas persimpangan dengan entitas pengunjung mengacu pada ID pengunjung dalam entitas pengunjung. Yang ketiga, jumlah donasi. Jumlah donasi diberikan oleh pengunjung untuk karya seni tertentu. Dengan adanya entitas persimpangan ini, kita dapat mengatasi relasi money to money dengan cara yang terstruktur dan memungkinkan database untuk mengelola informasi tentang donasi yang diberikan oleh pengunjung untuk setiap karya seni, serta karya seni yang menerima donasi dari pengunjung tertentu. Yang kelima, lengkapi setiap entitas dengan atribut, seperti gambar di bawah ini. Penjelasan ERD di mana setiap entitas akan dilengkapi dengan atribut dengan jenis UID 0 dan not 0 sesuai dengan skenario. Entitas karya seni. Atribut yang pertama, ID, identifikasi unik untuk setiap karya seni. Yang kedua, nama karya seni. Yang ketiga, deskripsi singkat tentang karya seni. Yang keempat, jenis karya seni seperti lukisan, patung, atau fotografi. Yang kelima, tanggal penerimaan. Tanggal karya seni diterima oleh museum. Yang keenam, nilai sejarah. Nilai sejarah atau nilai penting dari karya seni. Yang keenam, kondisi karya seni saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Halimah. Baik, untuk yang B, entitas atau seniman. Atributnya ID, identifikasi unik untuk setiap seniman. Yang kedua, nama seniman. Yang ketiga, tanggal lahir seniman. Yang keempat, tanggal meninggal seniman jika ada. Yang kelima, negara seniman. Yang C, entitas pameran. ID, identifikasi unik untuk setiap pameran. Nama pameran, tanggal pembukaan pameran, dan tanggal penutupan pameran. Selanjutnya D, entitas pengunjung. Atributnya ID, identifikasi unik untuk setiap pengunjung, nama pengunjung, alamat pengunjung, nomor telepon pengunjung, dan alamat email pengunjung. Dengan atribut yang diberikan, setiap entitas dalam ERD memiliki kunci utama yang unik, serta atribut yang menunjukkan apakah mereka dapat berisi nilai 0 atau tidak 0. Sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang telah diberikan. Ini memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam database sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kebutuhan Museum Seni Modern ArtMove. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Je. Nah, bukan